Indonesia beruntung ya, kuat produk-produk wisatanya ya, alam budayanya kita kuat. Packagingnya ini yang perlu kita bantu sama-sama karena raw. Tapi kan zaman sekarang kita harus poles dengan storynomics, storytelling yang kuat ya. Storytelling yang kuat itu yang sekarang kita lagi bangun. Ya, tamu saya kali ini masih dalam suasana tahun baru. Jadi kita bicara tentang apa yang kayak kaleidoskop ya yang terjadi setahun yang lalu dan bagaimana ke depan. Wah, sahabat saya, Bro Menteri Sandiaga Salahuddin Uno sudah bersedia hadir di studio saya. Hai Bro, gini dulu dong. Fish Mom, Fish Mom. Tambah muda gue liatnya. Serius? Bener, demi Allah. Padahal gue lihat nggak pernah pulang kayaknya ke rumah ya. Tapi ini ya luar biasa loh. Kita terakhir konten itu di rumah. Di rumah itu belum ada studio ini. Belum. Ini sih super keren banget ini. Ya. Ini dalam setahun berarti ya? Setahun kita menjadi content creator management. Serius bro. Jadi ada berapa unicorn masuk. Jadi yang diomongin waktu setahun setengah yang lalu ini udah mulai terimplementasi ya? Iya. Sekarang bayangin, Rans dibeli 10%, value sampai 2,8 triliun. Jadi perusahaan-perusahaan seperti ini, kayak gini tuh sekarang lagi. Karena ke depan ya, orang udah nggak nonton TV ya. Iya. Jadi gitu bro. Ya, Rans sudah jadi bagian daripada grup besarnya MTech ya. Oke, Sandi Uno TV kesini dong. Sandi Uno TV 1 tahun. Sementara Helmi Yahya bicara. Enggak lah. Tapi hebat loh bro. Gua salut. Dan dari kita kan dari sisi ekonomi kreatif ngelihat ini kan sangat value adding ke sisi ekonomi digital dan produk-produk kreatif. Betul. Jadi dan lapangan kerja yang diciptakan banyak banget. Kita aja udah 30. Teman-teman lama kita yang kemarin ketemu lagi di sini. Sekarang udah gabung di R66 berarti. R66. Route 66. Route 66 itu mesti dijelasin itu Route 66 karena from Chicago to LA. Kalau yang kita di Amerika kan kita tahu Route 66 itu ya. Route 66 itu kalau di Indonesia itu Pantura. Bener nggak kira-kira? Ya. Kayak gitu. Jalan Anyer Panarukan gitu kan. Betul. Bener ya? Iya, itu dulu sejarahnya. Denyut nadinya suatu pertama. bangsa ya. Jadi Amerika itu R66, kita Anyer Panarukan. Route 66 itu USA highway pertama. Jadi dulu kalau orang Amerika nyebut go west, itu adalah menggunakan jalan itu mereka menuju San Francisco untuk gold mining. Emas ya? Iya, mencari emas. Kan dulu pusatnya semua orang ke barat untuk mencari emas San Francisco. Lahirlah Levi's. Jadi 66 itu N-nya di Chicago. Iya, awalnya. Awalnya Chicago, N-nya itu di San Francisco. Sebenarnya di LA. Di LA. Tapi kalau dibikin film kan nggak seru. Jadi akhirnya mereka kalau LA kan nggak terlalu ikonik ya, kecuali yang ini ya. Jadi mereka kalau di film taruhnya di Santa Monica, bro. Oh, di sana. Lo lihat di pier yang dekatnya Bubagam itu, itu kan ada this is the end of Route 66. Oke. Jadi sedikit di luar LA ya, Santa Monica. Kayaknya boleh tuh kalau lagi kita nyetir dari Chicago ke LA. Boleh banget. Nanti. Tapi menteri sih susah, nggak punya waktu dia. Nggak boleh keluar kota, nggak boleh keluar negeri. Oke bro, kita ngomong pariwisata dulu lah ya. Setahun kemarin, selama periode kemarin itu apa sih hambatan, apa yang dicapai? Barangkali Bro Sandi bisa ungkapin ya. Prihatin sih ya. Jadi kan Desember, ini udah setahun nih. Pas setahun lebih sedikit ya. Setahun lebih sedikit. Setelah bulan Desember akhir itu ditunjuk. Dan periode pertama 3 bulan itu konsolidasi bagaimana. Tapi akhirnya ketemu beberapa formula seperti wisatawan Nusantara, sports tourism, ekonomi digital, ekonomi kreatif untuk kita ramu. 3 bulan pertama kita mulai tingkatkan wisatawan Nusantara, pergerakannya mulai meningkat. Sampai saat Delta, Juli, Agustus itu kita mengalami kontraksi yang sangat dalam.
Nah, mulai Oktober, November, Desember ini naik lagi. Jadi kalau dari sisi pariwisata, sekarang fokusnya pariwisata berkualitas dan sustainable, berkelanjutan, dengan yang menjadi andalan itu wisatawan Nusantara. Dan produk-produk wisatanya bergerak. Tadinya wisatawan berbasis kuantitas, kegiatan-kegiatan yang rame gitu. Sekarang menjadi lebih ke personalized, customized, localized, dan smaller in size. Jadi ini pivoting yang teman-teman lakukan dan semuanya terbantukan dengan digitalisasi. Jadi digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif ini lebih mudah buat Gen Z dan millennials, tapi sekarang sudah mulai bisa kita amplifikasi ke wider audience. Nah, produk kita terus terang Indonesia beruntung ya, kuat produk-produk wisatanya ya, alam budayanya kita kuat. Packagingnya ini yang perlu kita bantu sama-sama karena sangat raw dan menarik dari segi tentunya sesuatu yang sangat natural gitu. Tapi kan zaman sekarang kita harus poles dengan storynomics, storytelling yang kuat ya. Storytelling yang kuat itu yang sekarang kita lagi bangun. Dan itu Bro Sandi lead langsung ya? Ya, saya turun ke lapangan karena seeing is believing. Kalau kita nggak turun sendiri, nggak melihat, nggak bersentuhan, kita akan sulit bercerita. Dan tahun lalu itu saya lagi tabulasi ini kunjungan roadshow kemarin, 75 desa wisata, termasuk Ogan Ilir. Burai? OI, Desa Wisata Burai. Ini orang asli Sumsel, Wong Kitogalo. Itu selama kunjungan itu lebih dari, jadi 1 minggu itu mungkin ada 3 kunjungan. Jadi kalau dilihat ada total hampir 200 hari yang di luar Jakarta, dan di situ saya melihat sendiri berinteraksi dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 34 juta bro. Jumlahnya ini kita mungkin melihat sektor pariwisata, sektor yang nggak terlalu penting, tapi ini memberikan penghidupan bagi 14 juta orang di Indonesia. Dan ekonomi kreatif 20 juta orang. Jadi kalau di total itu 34 juta, itu sepertiga daripada angkatan kerja kita. Jadi berarti ini sesuatu yang sangat penting, dan kalau dari segi penciptaan lapangan kerja, bicara mengenai bangkitnya ekonomi kita, $1 yang diinvest di pariwisata itu dampaknya 6 kali lipat lapangan kerja yang diciptakan dibandingin sektor-sektor lain. Jadi memang kita punya tugas berat untuk membangkitkan sektor ini supaya 2022 kelihatannya dari outlook, dari prospek sangat baik. Apalagi kita akan mulai event-event tingkat nasional dan internasional. Akan ada G20, MotoGP, akan ada Piala Dunia sepak bola ya. Ya, World Tourism Day, pilih Bali, ada juga kegiatan seperti World Conference on Creative Economy, pilih Indonesia. Jadi ini sinyal yang baik buat kita untuk membangkitkan kembali ekonomi kita. MICE pun bertumbuh ya dengan adanya MICE bertumbuh dengan konsep yang menarik. Yang Desember lalu kan kita coba secara trial bubble, sistem bubble, bahwa yang berkunjung itu dilakukan protokol PCR dan semuanya sudah tervaksin. Mereka masuk di dalam suatu gelembung di Nusa Dua dan termonitor dengan aplikasi Peduli Lindungi pergerakannya selama masa MICE atau conference itu berlangsung sampai kepulangannya 0 case. Bro Menteri, kekuatan apa sih yang bisa di-develop menjadi lebih hebat, menjadi pengungkit yang luar biasa untuk pengembangan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia? Dari mapping yang dilakukan ya? Dari mappingnya ya, ecotourism. Ecotourism itu kuat sekali, apalagi sekarang Gen Z sama generasi milenial itu sangat isu-isu tentang
sustainability, tentang lingkungan hidup itu mereka sangat Ekoturisme seperti apa sih? Ekoturisme itu yang sekarang lagi booming banget, seperti trail running, hiking, pendakian gunung, glamping, camper van sekarang lagi mulai berkembang lagi, sampai ke pariwisata berbasis konservasi, tempat-tempat yang selama ini tidak terlalu disentuh seperti desa wisata itu booming. 30% kita punya big data menunjukkan bahwa di tengah turunnya pariwisata secara global dan nasional, kunjungan ke desa wisata naik 30-35%. Dan desa wisata kita menang, desa wisata terbaik dunia, Ngelanggeran di Gunung Kidul di Jogja. Jadi itu menunjukkan bahwa masyarakat kita mengapresiasi destinasi-destinasi yang menawarkan isu keberlanjutan lingkungan. Ini banyak siapa nih? Gen Z, millennials? Gen Z, millennials, dan rata-rata itu yang mendominasi. High spender nggak mereka? Sekarang ini mereka masih di bawah daripada wisatawan mancanegara tentunya. Spendingnya, tapi menurut saya ini kan bagus untuk generate awareness dan menggerakkan local economy. Karena mereka masukin Instagram. Masukin Instagram, terus makin lama makin datang. Jadi ada misalnya desa Nepal Van Java. Itu tadinya namanya Dusun Butuh. Bro udah kesana. Itu bro bikin konten itu. Iya, itu booming banget. Setelah Magelang naik ke atas kan? Magelang, Kecamatan Kaliangkrik itu. Jadi waktu habis pulang dari sana itu peningkatan kunjungannya luar biasa. Jadi menunjukkan bahwa masyarakat itu sangat tergerak dengan konten-konten kreatif yang ada di YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Erik Sukamti? Ya. Binder, saya kesana 2 kali. Wah, itu keren. Dan ada desa wisata juga ya? Iya. Aduh, itu apa Bukit Menoreh segala macam. Iya, Bukit Menoreh itu di daerah Borobudur. Dekat Borobudur. Dari situ bisa lihat Borobudur. Dari situ bisa lihat Borobudur. Terus misalnya di Bali ada desa Penglipuran. Itu yang di Kabupaten Bangli. Bahwa di situ desa yang dipilih karena menjadi desa terbersih di dunia. Nah, orang-orang akhirnya datang ngelihat, oh begini loh penataannya, kearifan lokal. Jadi pariwisata yang sangat unik, punya kekuatan narasi, dan akar budaya, kearifan lokal itu yang dan menyebar ya bro ya? Dan menyebar. Nggak lagi ke 10 Bali baru, 5 super prioritas. Itu kan yang saya awal-awal dikritik. Kan saya tugasnya waktu itu 5 destinasi super prioritas. Udah bangun itu aja. Seluruh Indonesia waktu itu mempertanyakan. Saya sampaikan ke Pak Presiden, Pak ini ada 5 destinasi super prioritas yang akan kita kerjakan. Tapi tuntutan masyarakat ini luas untuk pengembangan pariwisata yang bukan hanya terpusat di 5 destinasi super prioritas. Silakan. Jadi akhirnya kita kembangkan desa wisata. Awalnya banyak yang bilang nggak, paling cuman 150, 200 lah maksimal desa wisata yang bisa dijual. Begitu kita mulai programnya Anugerah Desa Wisata Indonesia, 1.831, hampir 2.000 desa wisata. Dan lebih banyak lagi yang belum bisa diterima di dalam. Itu dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia. Merata dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau saya lihat, inilah ikon kebangkitan pariwisata kita, desa wisata terbaik, desa wisata Indonesia bangkit. Dan mereka mengandalkan kemandirian juga ya? Sangat mandiri. Nggak terlalu tergantung kepada bantuan pemerintah. Ya? Justru pemerintah terbantukan oleh kehadiran mereka. Justru mereka bukan pemerintah yang membangun desa, tapi desa yang membangun Indonesia. Dan ini menariknya ya, ada champion-championnya loh, anak-anak muda. Dan mereka ini mengambil inisiatif dan bilang, udah kita pengen kembangkan, kita ingin membangun desa kita. Apa produknya? Mulai dari kopi, ada yang teh, ada yang jahe, jamu, sampai kulinernya, keindahan budayanya. Ini menjadi satu daya tarik yang unik dan buat masyarakat sekitar sangat menarik. Dan kalau kita kunjungan ke sana, epic, benar-benar epic.
ngerasain banget bagaimana di tengah-tengah pandemi ini kita kembali ke kearifan lokal, keasrian kehidupan desa. Dan itu yang menurut saya anak-anak milenial sekarang banyak ngambil peluang di sana dan mereka mengembangkannya. Apa yang Bro Menteri manfaatkan dari kegairahan anak-anak muda, para millennials membuat desa-desa wisata di seluruh Indonesia? Mereka ngelihat bahwa satu, digitalisasi. Ini makanya pemerintah mesti hadirnya bukan hanya dengan program-program, tapi dengan infrastruktur, baik infrastruktur yang jalan, air, bendungan dan lain sebagainya, tapi juga infrastruktur internet, jaringan dan lain sebagainya. Jadi ini yang menarik, dan anak-anak muda ini ngambil aja peluang dari suatu hal-hal yang sangat simpel. Mulai kayak di desa wisata Burai misalnya, mereka mewarnai rumahnya dengan warna-warna yang menarik. Terus mereka membawa wisatawan untuk melihat permainan kayak Squid Game gitu yang dijual. Main apa yang dulu kita masih masa-masa kecil, kelereng lah, galasin dan sebagainya. Terus diajak naik perahu yang diwarnai, dan di perahu itu mungkin diceritakan dalam kunjungan anak-anak muda itu bagaimana sejarahnya desa ini. Setelah mendarat, di situ dikasih lihat bagaimana membuat songket. Dan diceritain songket yang collector's item itu bisa harganya lebih mahal dari mobil. Bener ya bro? Ratusan juta. Ratusan juta gitu. Jadi diceritakan itu, terus bagaimana membuat kuliner lokal di experience base. Jadi kita disuruh ikut menyiapkan adonannya, terus ikut masak dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang sangat simpel gitu. Kerbau liar juga? Ada kerbau liar. Itu hanya spesifik di situ ya? Ada di Petahin, tapi di OI itu kuat banget. Di OI itu saya lihat itu kerbau dilepas aja gitu kan. Gitu ya. Dan yang kalau lagi ada. Airnya naik cuman kelihatan kepalanya aja. Seru tuh, seru ya. Itu buat spot fotografi sih luar biasa banget. Wow. Dan di situ ada pesantren. Ada pesantren yang besar, dan salah satu daya tariknya juga adalah wisata berbasis edukasi. Dan itu menarik juga buat yang biasa di perkotaan, mungkin 2-3 hari bawa anak, dia tinggal di homestay-nya udah dipersiapkan di sana, anak-anaknya dapat kesempatan belajar mengaji, belajar ya dengan tamu-tamu lain, wisatawan lain, itu juga jadi pengalaman tersendiri. Bro, dari ratusan target atau destinasi kunjungan, yang mana yang paling mengesankan untuk seorang Bro Menteri? Jadi kalau kita lihat semua cerita itu, jadi mulanya kayak saya awalnya itu, wah ini program yang kita mesti jalanin. Roadshow, ingat nggak kalau kita dulu roadshow? 40 kota atau 35, ini 50 desa wisata ditambah 25 desa wisata berkelanjutan, jadi 75. Jadi awalnya itu kayak sebuah program yang aduh ini mesti dari sini ke sini ke sini. Tapi pas di ujung itu kayak spiritual journey. Benar bro, kebuka mata kita. Indonesia ini luar biasa potensinya, damn, keren banget. Dan terakhir itu kita epic banget. Itu desa di Kabupaten Manggarai, nama desanya ya Desa Wisata Wairebo. Wairebo, yes. Wairebo hanya bisa dijangkau dengan hiking. Jadi hiking beberapa jam kita hiking sana, nggak ada listrik, tidak ada telepon. Itu yang rumahnya khas banget ya. Khas banget. Kita tinggal di sana. Kopinya keren. Kopinya luar biasa. Pagi-pagi minum kopinya. Luar biasa. Jadi perasaannya, dan begitu kita bandingkan dengan 70-an desa yang kita sudah lakukan, ini pengalamannya berbeda-beda satu sama lain dan sangat unik gitu. Jadi kita nggak usah khawatir, Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa, dan pengalaman ini yang saya ingin ceritakan dalam bentuk storynomics, sehingga konsep berwisata hashtag di Indonesia aja itu benar-benar jadi sesuatu yang diimplementasikan. Makanya waktu kemarin ini kan kita lihat akhir tahun udah bersiap-siap, teman-teman kita mau keluar negeri kan. Saya selalu bilang tolong di-reconsider, ada Omikron dan lain sebagainya. Apakah mungkin bisa dipertimbangkan untuk tahun ini paling tidak berwisatanya di
di Indonesia aja. Dan ada yang ngambil kesempatan itu. Ternyata banyak banget teman-teman kita akhirnya bilang oke, keluar negerinya nanti dipindah setelah Omicron. Yang memutuskan, bro. Saya udah bayar semua. Thank you. Tur 18 hari from LA to New York, batalin. Thank you. Duitnya belum balik, belum di-refund. Tapi saya ngambil berkahnya, bayangin. Tukar summer aja nanti Ya, kesana. semoga lebih baik ya. Saya bilang sama istri saya kan agak kecewa. Saya bilang, good, Bayangin kita ke sana, kemarin sempat karantina kalau balik 14 hari. 14, kita berangkat 17, pulang 14, aduh ngapain kita? Sudah itu kan Omicron di Amerika kemarin aja sempat 1 juta. Per hari? Iya, per hari. Saya dengar teman-teman di sana udah nggak nyaman. Yeah. Seluruh konser dibatalin. Iya. Ya, jadi di New York itu udah ada batasan-batasan. New York, kemudian Florida, dan California itu menjadi tempat yang tinggi banget sampai ratusan ribu satu hari. Saya bilang kita harus bersyukur. Kemarin di 16 hari di Bali oke, bro. Oh, alhamdulillah Bali udah bangkit ya, udah mulai. Udah menggeliat lah ya. Senang kita di toko-toko di jalan-jalan udah mulai. Ubud, saya lihat di Instagram. Iya. Dan restoran-restoran udah mulai penuh. Iya. Ya, jadi saya senang juga. Tapi lucu, saya ketemu sopir kemarin, kan kita nyewa sopir tuh. Kesana mana, Pak, saya 2 tahun dari ini jadi bego nih. Jadi Bapak minta kemana gitu, saya belum tentu tahu. 2 tahun dia nggak narik. Bagaimana untuk kita ada. Tapi itu ada Google. Ada Google. Ada Mbak Google. Kalau gitu kan kita tinggal nyebut tuh ya. Iya. Kadang-kadang dia rekomen. Sekarang mereka banyak bilang, kita bego Pak, kata 2 tahun. Nggak pernah nerima tamu. Ya, ini yang mesti di retrain lagi. Wajah-wajah mereka sangat bahagia lah ya. Ya mudah-mudahan doain ya, Chief. Sama ditolong dibantu konten-konten. Pasti dong. Helmi Yahya Bicara ini kalau misalnya bisa saya nanti banget, Bos. Ada di Danau Toba, ada di Borobudur, nanti kita saya selalu mengangkat itu ya. Sama Mardigu aku bikin beberapa kali collab. Iya. Dan yang saya dengar yang Bali, nonton, Borobudur, viewernya puluhan juta ya. Jadi kita ingin ubah konsep dan dia mengenalkan konsep nano influencer kan. Ya. Jadi selama ini kan Parekraf fokusnya kepada influencer gede-gede, big names gitu. Big names. Ternyata kan emak-emak, terus anak-anak milenial atau anak-anak generasi Z yang mungkin followernya ribuan gitu, tapi ternyata kena banget gitu loh. Iya, bro. Kalau mereka posting dari segi engagementnya dapat dan di komunitasnya juga kita dapat. Apalagi fokus kita sekarang wisatawan Nusantara. Perusahaan saya memegang 3.000 nano dan mikro influencer di samping big name. R66. Ya, R66. Itu kadang-kadang lebih dicari orang. Budgetnya kecil dan lebih tepat sasaran lah ya. Dan kalau kita mau place produk itu jauh lebih pas gitu. Lebih pas gitu. Kalau lu nama gede, budgetnya besar, begitu meleset semua. Kalau ini meleset semua. Kalau ini kan banyak, bisa ribuan kita. Kita namain programnya itu di Parekraf Waspada. Apa itu? Walaupun sedikit pasti ada. Jadi kecil-kecil tapi di mana-mana banyak. Oke, what happened to super prioritas, brother? Jadi itu super prioritas itu mandat dari pemerintah ya. Pemerintah bahwa 5 destinasi super prioritas. Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Jadi ini terus kita genjot. Oke. Danau Toba almost there dari segi infrastruktur dan calendar of events yang sudah terbentuk. Kita fokusnya di wisatawan Nusantara, paling tidak di wilayah sekitarnya, dan ini sudah mulai berkembang. Ada pembangunan infrastruktur, kita lagi mau bangun cable car dan lain sebagainya. Bagaimana dengan hospitality? Orang selalu mengatakan ya, termasuk teman-teman dari Sumatera Utara sendiri, masalah hospitality ya, melayani tamu itu yang kulturnya belum harus terus dibentuk ya. Ya, itu investasi yang harus kita lakukan dan kita banyak mengirim hospitality leaders dari Danau Toba dan sekitarnya. Ada 8 kabupaten di sekeliling Danau Toba ini untuk belajar di Bali, di Borobudur, di beberapa destinasi lain, dan ternyata menarik loh, budaya Batak itu sebetulnya sangat hospitable. Jadi mereka sangat hospitable dan mereka begitu melihat ini tulangnya, saudaranya, dan mereka memberikan 5 jari dan kepalanya mereka kasih. Jadi mereka makanya begini, tortor begini. Jadi kita ambil kearifan lokal dan kita sampaikan. Jadi yang diedukasi bukan hanya
mereka harus bisa lebih melayani dan lain sebagainya. Tapi tamunya juga yang datang bilang ini budaya mereka. Bicara keras itu memang budaya mereka, nggak bisa diubah overnight. Tapi bicara keras itu dengan penuh pendekatan terhadap kearifannya, karena memang di situ adalah adatnya seperti itu. Tapi bukan berarti mereka tidak ramah melayani, tapi mereka ramah melayani. Begitu. Hatinya pembawanya dan hatinya sangat. Jadi saya banyak banget belajar. Saya memecahkan rekor jumlah kunjungan terbanyak ke Danau Toba. 7 kali. Wah, opung seneng nih opung. Opung sudah punya marga lagi saya di sana. Apa? Kuda Diri. Wow, Kuda Diri. Dari Kabupaten Dairi. Jadi Danau Toba looking good. Borobudur paling advance. Karena Borobudur bukan hanya Borobudurnya, tapi sekitarnya itu sudah membangun satu infrastrukturnya udah ekosistem. jadi, infrastruktur udah jadi, ada Yogyakarta International Airport, jalan tol lagi dibangun, dan dari segi atraksi, amenitas, dan accessibility-nya udah yang paling mantap. The best ya. Mandalika ini yang next, MotoGP ini. Ini PR gede buat kita, tapi ini kan memang diarahkan untuk wisata berbasis olahraga dan berbasis daya tarik alam, baik Rinjani maupun wisata bahari. Jadi ini kita bangun, bandaranya udah berkelas dunia, World Superbike kemarin alhamdulillah sukses, dan ini MotoGP, kan ini MotoGP ini kayak World Cup-nya otomotif. 600 juta orang yang nonton. Jadi kita akan kemas ini sebagai awal kebangkitan Mandalika. Kalau Labuan Bajo, super premiumnya sih udah berasa. Kalau ke Labuan Bajo itu ya kita lihat pengalaman yang pasti tidak akan terlupakan. Tinggal yang Likupang juga, yang PR berat ya? PR berat Likupang, karena Likupang itu infrastrukturnya masih harus lebih dibangun. Terus kita coba arahkan kekuatan wisata baharinya mereka, wisata kulinernya mereka untuk pasar yang memang menikmati dan menyukai wisata bahari. Jadi ini yang lagi kita bangun konsepnya, dan mudah-mudahan sih Likupang juga akan bisa kita tingkatkan kunjungannya. Apalagi dekat dengan ini kan kalau dilihat pasar yang paling cocok untuk Likupang itu adalah wisatawan mancanegara dari China. Gitu ya. Oke, Bro, kita tinggalkan pariwisata, kita menuju yang juga dibawa Bro Sandi, yaitu adalah ekonomi kreatif. Bagaimana update dari ekonomi kreatif? Super excited ya. Super excited. Super excited. Unicorn after unicorn, ini bentar lagi R66 juga. Amin. Jadi saya masuk, salah satu agenda pertama itu ketemu sama teman-teman pelaku ekonomi kreatif, ekosistem digital. Jadi kuliner, kriya, fashion itu 70% di situ. Kuliner, kriya, fashion. Terus 30%-nya itu 14 subsektor lain, aplikasi, televisi, radio, animasi, games, dan lain sebagainya. Tapi yang 30% ini bertumbuhnya itu sangat luar biasa besarnya. Nah, yang kuliner, kriya, fashion ini 70% penyumbang lapangan pekerjaannya. Jadi kita pertama ketemu sama teman-teman Gojek, Tokopedia. Bro Menteri, mohon support, kita mau merger. Aku langsung bilang, if orang-orang pinter kayak mereka udah mutusin merger, pemerintah harus fasilitasi. Karena ini mereka udah melihat apa yang 5-10 tahun ke depan. Jadi mereka mesti kuat, mereka mesti bergabung. Dan ini kan konsepnya. Jadi saya bilang, nggak usah dijelasin detail. I trust you guys will do the best for your country. Jadi itu kita sekarang mudah-mudahan dalam hitungan minggu kita bisa punya perusahaan Dekakorn pertama kita di Indonesia. Setelah itu beberapa unicorn datang ngobrol, dan yang bakal jadi unicorn juga datang. Dan karena pengalaman di investasi dan bagaimana saya mendorong kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, saya bilang kita perlu fasilitasi dan perlu kerjasama. Apa yang pemerintah bisa lakukan supaya kalian bisa lebih cepat? Oh, perlu A, B, C, D. Nah, kolaborasi itulah yang kita hadirkan. Jadi semuanya kita rangkul.
baik yang di sektor pariwisata, ekonomi kreatif maupun di sektor lainnya, karena aplikasi sendiri adalah salah satu subsektor di ekonomi kreatif. Jadi kita bilang kita harus bantu, termasuk kita launching program beasiswa untuk mendukung talenta-talenta kita yang selama ini kesulitan. Jadi untuk coding, programming banyak yang masih harus menggunakan talenta asing. Justru talenta-talenta kita yang banyak kita fasilitasi untuk mendapatkan mulai dari SMK. Sekarang SMK-nya udah keren-keren banget. Ada yang di Kudus, SMK di beberapa tempat lain, pesantren-pesantren kita juga udah bisa menghasilkan 2D animation, 3D animation, sudah bisa bikin podcast series kayak begini. Jadi ini yang kita ciptakan dulu ekosistemnya, dan karena kita punya pasar, kita punya potensi ekonomi kreatif yang sekarang 20 juta ini kan banyak yang bilang digitalisasi akan menghapus 23 juta lapangan kerja. Ternyata di balik ini, digitalisasi ini akan menghasilkan 46 juta lapangan kerja baru yang berkualitas. Wow. Jadi ya kita lihat nanti ke depannya bagaimana ekosistem yang kita sudah coba fasilitasi ini akan membawa letupan-letupan dari segi value adding ekonomi. Anak-anak kita pinter banget ya? Aduh, pinter banget. Pinter banget. Ajaib. Dan luar biasa. Kalau lihat ininya inovasi-inovasi yang mereka ciptakan itu luar biasa. Kopi kenangan 1,3 triliun. Kopi kenangan 1.3 billion dollars. Hampir 16 triliun. Gila ya? Saya dirikan perusahaan, it took me 20 years. Baru nyampe 10 triliun. Ini kurang dari 5 tahun dia udah 1 billion. Hebat Edward Jago itu. Dan akan wah ini terus berdatangan ya? Akan terus berdatangan. Dan ya. Kan ini setelah kopi kenangan ini Zandit juga. Zandit, ya. Waduh. Ada si cepat. Si cepat kemarin satu pesawat sama salah satu shareholder si cepat. Sudah unicorn tapi mereka belum announce karena pasti akan nunggu waktu yang tepat. Saya nggak pernah kepikir tuh, nggak pernah membayangkan apa kopi kenangan value-nya lebih tinggi dari Starbucks. Iya. Hebat tapi ya. Yes, oh iya dong. Kita harus bangga tuh ya. Dan sekarang muncul lagi metaverse, NFT. Anak-anak Indonesia main NFT, gue kaget loh. Kripto. Kemarin katanya ada dapat dana 55 miliar segala macam. Gampang-gampang banget. Anak-anak kecil bro. Anak-anak kecil lagi. Kepala 2 gitu ya. Iya. Wow. Karena mereka lah yang game ini untuk mereka. Karena mereka yang paling mengerti. Di podcast sebelum masuk pemerintah. Saya selalu sampaikan di podcast saya dulu bahwa ditanya gimana masa depannya. It's you guys yang umur 20 sampai 28. Kenapa? Karena mereka yang paling mengerti. Pasarnya Gen Z sama generasi milenial. Jadi kalau mereka udah ngerti gamenya, mereka punya konsepnya, idenya, uang yang ngejar mereka. Karena ini yang terjadi sekarang, bahwa old business model yang digitize bersaing sama new business model yang disebut new economy yang dari lahir tuh udah digitize. Cara berpikirnya juga udah digitize. Beda banget begitu. Udah beda banget. Dan mereka jauh lebih ngerti dan agile dan cepat anak-anak muda. Itu katanya Pak Renan, muncul useless generation gitu. Orang-orang seumur saya gitu, yang udah makin tercerabut gitu, makin tertinggal gitu ya karena. Tapi bro, kalau Helmi Yahya sih justru terbalik. Oh iya, gue belajar bro. Casingnya memang stan. Angkatan berapa? Angkatan 81. Angkatan 81. Angkatan Sudirman Said. Angkatan Sudirman Said, tapi dalamnya kontennya milenial banget, Gen Z banget gitu. Saya nguber banget. Saya belajar metaverse. Kemarin kita bikin webinar dengan Bro Menteri. Luar biasa dampaknya. Ini kita mau bikin seminar lagi tentang webinar tentang NFT. NFT itu lagi booming banget. Saya ngelihat tuh. Waktu kemarin yang kita buat itu job seeker. Iya, jobseeker.app. Jobseeker.app itu konsep yang milenial banget. Mereka emang cari kerja dan cari kerjanya nggak cuma satu. Mereka pengen punya 3 pekerjaan. Kenapa? Gig economy. Pagi dia mungkin kerja di perusahaan media, sore dia mungkin jadi konsultan, malam dia bisa jadi DJ atau jadi barista atau jadi cook. Ini cara kerja anak-anak baru sekarang. Mereka nggak nyari satu kerja. Job seeker. Ya, doain.
wah, saya ketemu ya. Saya traveling sering nikmatin betul ketemu dengan anak muda. Lucu, mereka belajar dari sebenarnya saya belajar dari mereka sebenarnya. Kocolong, saling belajar ya. Saling belajar. Dia tuh butuh cuman orang gitu ya. Gue tuh profesi gue tuh sekarang Nokia, bro, connecting people aja. Oh, itu dia. Ya. Nah, itu yang the millennials itu bisa dapatkan dari kita. Betul. Karena kita punya koneksi, network, terus kita punya wisdom lah ya. Wisdom untuk tahu ini bagus, ini enggak. Rekam jejak. Experience, ya. Jadi experience, oh kita pernah deal sama orang ini. Kalau ilmu udah kalah gitu. Oh iya, ilmu sih jauh lah. Ilmu udah kalah. Jauh. Tapi kita pengalaman, itu bisa membantu mereka. Itu disebut dengan apa? Grey economy ya. Makanya saya bilang grey economy. Atau yang di sekarang kekuatan yang rambut-rambut ubanan gitu ya. Iya, ada yang bilang jangan bilang grey economy dong. Apa-apa? Silver economy. Silver economy itu usia 55 tahun ke atas. Iya, ya. Tapi belum di tap sama sekali. Nah, ini yang teman-teman milenial harus lihat peluangnya untuk bekerja sama nih. Betul. Ini kan direksi-direksi perbankan, apa punya pasar modal dan lain sebagainya. Ya, mereka nggak nyambung sama digital native, tapi mereka kenal sama policy makers, mereka kenal dengan investors, kepala daerah, itu kan penting juga kan. Iya, jadi itu yang kayak gitu-gitu yang menurut saya harus ada jembatannya tuh dari new economy sama silver economy itu, bro. Kayaknya kalau lu di tengah-tengah, bro. Lu jembatannya, connecting people. Connecting people. Jadi itu yang kita ajarkan di CEO Mastermind ya. Bahwa mereka nggak bisa sendiri. Karena saya ngeliat tuh perusahaan-perusahaan aplikasi gede-gede ya, bro. Itu kadang-kadang literasi keuangan aja nggak paham. Ngitung apa HPP nggak tahu. Capex, OPEX saja ketukar-tukar gitu. Jadi mereka kadang-kadang butuh, dan juga mereka butuh tuh kita mau ngapain nih, mau di mana nih, harus kemana nih. Jadi menurut saya sih itu yang gue setuju banget waktu lu bilang grey economy. Jadi teman-teman yang seusia saya umur 50-an jangan menyerah lah gitu ya. Jadi masih ada waktu. Dan anak muda saya bilang, hey, you need them. You need them. Ya dimanapun, di kantor pun you need them. Tetap aja 27% dari populasi kita adalah gray/silver economy sini. Dan jangan lupa loh, kalian tuh punya savings. Silver economies itu punya wisdom, punya uang, punya waktu. Punya waktu. Punya waktu. Jadi ini menurut saya yang 54% ini harus melirik ke silver atau grey economies ini. Keren ya. Nyeneng-nyenengin diri. Oke, bro. Jadi selama setahun jadi menteri, tidur di rumah berapa hari sih? Kemarin lagi dihitung sih, kelihatannya. Dihitung Sulaiman nggak? Dihitung sama Sulaiman. Sulaiman yang paling mudah. Karena biasa ngeliat bapaknya tiap hari, sekarang ngeliat bapaknya mungkin kurang dari 90 hari kali ya. Jadi top tapi. 1 tahun 365, hampir 3/4-nya di luar Jakarta. Karena memang destinasi wisatanya. Itu sudah izin presiden, bro? Ya haruslah. Lebih banyak keluar. Presiden kita ini senangnya orang yang turun di lapangan dan kerja. Jadi banyak yang mungkin bertanya, dengan COVID ini kita mesti, ya betul kita mesti hati-hati. Tapi kita harus ada di tengah-tengah masyarakat. Karena disitulah kehadiran pemerintah. Dan ini rekor nih, akhir tahun 2021, angka approval rating tertinggi selama 7 tahun pemerintahan. Approval rating. Jadi keyakinan masyarakat terhadap pemerintah ini yang tertinggi. Dan terhadap menteri-menteri itu tinggi sekali. Ini ada rebound ya. Jadi waktu di awal setelah tahun-tahun lalu cukup turun. Waktu di awal COVID kan agak challenging kan. Tapi dengan penanganan COVID yang lebih baik, dengan komitmen kita, dengan bantuan pemerintah dan lain sebagainya, masih banyak PR, masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi ya tentunya yang perlu kita syukuri ada satu kepercayaan dari masyarakat terhadap paling tidak penanganan COVID kita. Dan ini modal. Dan kebangkitan ekonomi kita. Jadi ya ini dulu lah, pakai headphone dulu.
jangan distracted, fokus kepada job at hand ya, karena job at hand ini luar biasa challengingnya. Saya bilangnya ini VUCA, bro. VUCA ya. VUCA, V-nya volatility, sangat bergejolak, U-nya uncertainties, C-nya complexities, sangat kompleks, isu yang dihadapi kita kompleks. Coba kita mesti ngadepin pandemi yang seumur kita kan belum pernah. Pandemi ini kan baru sekali ini. Terus akhirnya kebijakannya full of ambiguities. Jadi saya banyak dikritikkan, ini gimana sih nggak jelas kebijakan pemerintah. Kemarin bilang karantina 14 hari, 10 hari, sekarang 7 hari. Loh justru ini, kalian harus terbiasa dengan kebijakan yang cepat sekali berubah tergantung situasinya, tergantung kondisinya, tergantung pandeminya seperti apa. Kan pernah 3 hari waktu itu. Pernah 3 hari dan pernah ada satu saat kita berpikir udah nggak usah ada karantina sama sekali. Tapi begitu ada kejadian naik lagi tentunya kita sesuaikan. Sadar juga tapi ya dianggap ini Bro Sandi ini Menparekraf nih ngapain ini? Jangan-jangan udah campaign 2024 ini. Banyak yang ngomong gitu. Banyak lah. Tapi ya gue sih urat baper gue udah putus, bro. Bro tahu sendiri kan. Fokus terhadap pekerjaan kita dan orang mau ngomongin apa silahkan lah. Tapi kita yang penting deliver nggak kita dengan pekerjaan yang ditugaskan sama kita. Dan sekarang ini bedanya menteri sama kepala daerah beda total, bro. Menteri ini kan anak buah presiden. As simple as that gitu. Kapanpun bisa out ya. Kapanpun bisa out. Kepala daerah nggak bisa. Iya, kalau misalnya gue nggak perform kan presiden tinggal bilang, Mas Menteri, mohon maaf, ini sangat mengecewakan. Silakan itu pintunya sebelah sana. Kan begitu. Kalau kita waktu dulu di kepala daerah kan kita 5 tahun harus 5 tahun dan kita harus buktikan kepada yang memilih kita dan juga kita koordinasi sama pemerintah pusat. Dan ya disinilah mungkin satu pembelajaran dari segi demokrasi kita gitu loh, bahwa dalam tatanan pemerintahan itu ya seperti itu. Kalau toh pekerjaan kita, kinerja kita tidak baik, itu kita dinilai langsung dan dengan sangat mudahnya kan ini prerogatif presiden. Presiden bisa menegur atau langsung menggantikan, nggak ada masalah juga. Bagi kita kan itu memang begitu kita terima tugas di kabinet itu yang sudah harus jadi, kita harus siap gitu, anytime. Dan memang salah satu sektor yang paling terpuruk pada saat Bro Menteri dilantik jadi Menparekraf itu adalah sektor pariwisata, di mana banyak sekali orang menggantungkan nasib ya, pekerjaan besar banget. Betul banget. Jadi ya kita betul-betul harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu intinya sih. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, sama kerja ikhlas. Udah tahu ada survei Cawapres nomor 1 Sandiaga Salahuddin Uno. Gimana, bro? Baca sih, ada yang kirim WA. Iya. Jadi ya tentunya kan ini kan awal 2022. Kita 2024 yang menghitung. Mungkin tepatnya kita untuk bicara, kalau misalnya memang universe-nya membicarakan silakan. Tapi kalau kita sebagai yang lagi dapat amanah, dapat tugas ini, selayaknya harusnya sih fokus sampai paling tidak di titik di mana kita sudah mulai harus mempersiapkan. Tapi per hari ini mungkin too early. Jadi pandangan pribadi saya dan dikuatkan oleh data internal yang selama ini saya ikuti, masyarakat ini inginnya kita fokus bangkit ekonomi, buka lapangan kerja, jaga momentum baik ini, pastikan biaya hidup tetap terjangkau, jadikan Indonesia negara yang bisa keluar dari pandemi dengan inovasi-inovasi. Pemerintah harus tegas, harus ini sumber daya yang sangat terbatas bisa terdistribusi dengan baik ke masyarakat. Jangan lagi ada korupsi. Korupsi ini sempat turun dari mungkin urutan ke-7 dari perhatian masyarakat, sekarang udah balik lagi ke nomor 3. Dan pernyataan Ketua KPK ini
benar-benar mengagetkan kita waktu di sidang kabinet paripurna sebelum tutup tahun, Pak Firly bilang bahwa kalau mau OTT tiap hari kita bisa. Dan bukan hanya di pemerintahan daerah, di kementerian juga. Semua pada kaget kan. Ya kan, di kementerian lembaga. Dan masalahnya katanya sama aja. Pengadaan barang jasa, ini isu lu nih karena lu lulus STAN kan bro. Jual beli jabatan. Jual beli jabatan. Dan ya gratifikasi, itu aja. Jadi PR-nya banyak dan ini sekarang ujian buat kita harus betul-betul menjalankan amanah dan mungkin nanti at the right time kita bisa bicara ini secara dalam ya. Sekarang belum. Tapi I don't think this is the right time untuk kita ngomong dan karena dari data kita hanya 1 dari 5 orang Indonesia yang berpikir ke arah sana sejauh itu gitu. Mereka ngelihatnya mungkin 6 bulan, 1 tahun ke depan. Ini apa yang kita, justru kalau kita malah bicara mengenai hal yang sangat masih jauh di horizon kita, orang akan melihat ketidakfokusan kita. Ya, sudah mulai ada nih bro, yang diproklamirkan gitu. Nggak ikut masang-masang baliho bro. Ikutan di sini aja di LED aja. Di LED aja. Oke. Tapi kan bro pernah di politik kan, bro tahu sendiri. Saya 3 kali. 3 kali dan bahwa ya yang di atas itu selalu punya jalan. Coba kalau lihat Helmi Yahya itu kan reinkarnasinya berapa kali ya? Dari satu dari kontestasi demokrasi masuk jadi pengusaha, nggak lama jadi salah satu orang terinovatif di Indonesia, mimpin TVRI, jeblok lagi, dipikir udah end game, ternyata nggak end game, dalam baru start game. Kata Tantowi nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Jadi politik itu ya begitulah. Tapi yang penting menurut saya keadaan Indonesia sedang dalam kondisi yang harus dijaga momentum. Dan mudah-mudahan 2022 ini kita bisa lewati. Kerja aja. Jadi elektabilitas itu akan konsekuensi dari kinerja ya bro. Rasanya begitu. Mungkinnya begitu ya. Tapi elektabilitas itu kan akan dihitung di saat yang tepat juga. Kalau dihitungnya sekarang ya kejauhan kan. Dan yang paling menentukan, you are leading, marginnya gede banget. Iya, yang menentukan ini sebetulnya kan partai politik ya. Makanya sebetulnya ini yang 1 di antara 5 ini yang partai politik yang mereka yang akan menentukan kan siapa yang akan dapat tiket berlaga gitu loh. Jadi ya ini mungkin menjadi konsideran tim-tim elit politik dan mereka udah semakin dewasa, jauh matang, udah pakai big data juga, udah hebat-hebat juga, mereka punya survei sendiri yang nggak mereka umumin juga. Dan proses ini mungkin menurut saya sih akan lebih terlihat gambaran big picture-nya itu di 2023 akhir mungkin ya. Tapi yang ngelus-ngelus sudah ada dong? Nggak ada bro, ngawur loh. Nggak ngawur lah. Mbak Nur yang ngelus-ngelus. Mbak Nur ngelus-ngelus. Kalau yang lain bisa bahaya. Mbak Nur yang ngelus-ngelus. Gue langganannya thank you banget. Gara-gara dipromosiin sama top semua tuh. Bro Helmi ini jadi itu rame. Sampai gue kadang-kadang kehilangan slot situ bro. Ada bubur ayam paling enak se-Asia Tenggara. Tinggal perlu ditambah, tinggal pempek pakai cuko aja di situ. Oke, bro gue mau nanya. Itu pantun-pantun itu dapat dari mana sih? Pantun itu jadi di awal tugas pantun itu Indonesia mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Tapi nggak banyak yang tahu cuy. Nggak banyak yang tahu. Terus aku challenge di jajaran di Kemenparekraf. If you don't lose it, you will lose it. Jadi if you don't use it, akan hilang gitu. Setuju. Dan kan konsepnya kan waktu Songket diambil sama Malaysia kan marah banget kita. Pantun ini adalah join yang di-acknowledge itu Indonesia sama Malaysia. Nah, konsep cara berpikir ini yang teman-teman kita harus berpikir dan
pakai dong pantunnya. Jadi saya challenge, kita paling nggak di lingkungan Kemenparekraf harus dibiasakan berpantun, dan berpantun ini tentunya yang berhubungan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan alhamdulillah mulai membudaya di. Sekarang jadi ciri khas ya. Mulai membudaya di. Oh, dengar yang ada main terus. Ada. Itu ininya apa? Improvisasinya. Namanya tim kecimpring. Kecimpring. Oke, bro. Jadi waktu gitu udah habis, udah dikasih tanah habis. Jadi kalau nggak diberhentiin kita mungkin bisa 2-3 jam sendiri. Yang banget, kita belum ngomongin basket, belum apa gitu. Basket ya. Selamat banget udah return to IBL. Berusaha aja lah. Tangannya Bro Helmi kan dingin. IBL sekarang udah banyak anak-anak muda dan teman-teman kita, Raffi, ada juga Gading, Baim. Jadi saya kan my first love selalu basketball. Mungkin lari itu akhir-akhir ini, Sumargo tapi juga, ya ada Denny Sumargo itu ngerti banget basket. Jadi I have big optimism for basketball dan buat sports tourism berbasis basket. Ya, kita doakan Bro Menteri tetap sehat, tetap fokus. Terima kasih, sukses untuk Helmi Yahya Bicara dan R66 yang mudah-mudahan the next unicorn. Amin. Nothing is impossible. Terima kasih. Saya belajar banyak dari anak-anak muda. Thank you, Bro Sandi. Semoga sukses terus ya. Itulah wawancara saya, bincang-bincang lah, bukan wawancara, ngobrol dengan sahabat saya yang keren banget. Ya, dan kita doakan yang terbaik. Terima kasih juga bukunya. Ya, thank you. Ini buku bisnis Primbon. Ya. Ini mesti baca nih, karena ini pasti banyak. Saya lihat ada Bill Gates, di sini ada Warren Buffett, ada Elon, dan lain sebagainya. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya, dan tetaplah yang terbaik untuk Indonesia. Bye-bye.